bisnis jarak ke mahal tuh momen masuk di situ. Kenalkan, nama saya Foni. Saya dari tim Operations dan Procurement IDLO atau International Development Law Organization. Kami sendiri merupakan organisasi antar pemerintah yang berbasis di bidang hukum dan berpusat di Roma, Italia. Saya pertama kali tahu Sofia itu dari search engine Google. Jadi memang kita ada kebutuhan untuk procuring tender kami, pembelian souvenir. Nah, memang kita cari-cari nih penyedia jasa yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan kami. Nah, kebetulan saat mencari ada nemu nih Sofia gitu. Jadi saya melihat websitenya dan kebetulan untuk produk-produk yang kami butuhkan saya lihat di katalog Sofia itu ada gitu. Jadi saya coba reach out Sofia gitu, apakah bisa memenuhi kebutuhan kami, kurang lebih seperti itu sih, dan memang bisa join procurement kami. So far sih memang yang pasti kami butuhkan adalah goodie bag, karena goodie bag ini kami jadikan sebagai pembungkus dari souvenir utama kami. Tapi yang sering juga kami pesan adalah tumbler, pouch, payung, lalu kami juga ada pesan dompet kecil dan juga kalender. Itu sih. Jujurnya ya, saya cukup puas gitu karena memang satu dari sisi model, bentuk, warnanya juga itu sesuai dengan requirement saya ya, requirement kami gitu. Karena memang kan saya lihat tidak semua penyedia jasa ketika produk itu dikirimkan sesuai dengan requirement gitu. Tapi alhamdulillah Sofia bisa memenuhi kebutuhan kami dari sisi model, dari sisi spesifikasi, bentuk dan juga warna, bahan juga, dan pastinya harga sih gitu, yang menurut kami juga sebanding dengan kualitas yang diberikan gitu. Mungkin hal lain yang bisa saya jadikan kelebihan juga adalah service yang diberikan sama Sofia sih gitu. Jadi dari tim sales, procurement, sampai ke invoicing ya, semuanya sangat responsif. Dan juga ketika saya ada inquiry, mereka juga sangat mengakomodir gitu. Pernah sih saya mengalami sedikit glitch ya pada saat pemesanan souvenir, yaitu dari requirement yang sudah kami set gitu, dan ketika barang atau produk yang diterima itu tidak sesuai dengan spesifikasi kami gitu. Jadi ternyata satu, ada sedikit kecacatan di beberapa produk actual yang sudah kami terima. Yang kedua juga dari sisi bahannya atau juga dari sisi warnanya, ternyata pada saat actualnya tidak sesuai. Jujur ya, kalau saya di so far sih selama pemesanan di Sofia, mungkin yang sudah kami pesan pouch Beleza ya, yang di Sofia itu adalah pouch favorit saya. Gitu. Apa ya namanya? Iya, oke. Soalnya saya yang pesan gitu. Jadi alasannya kenapa saya bisa pouch tersebut bisa menjadi produk favorit saya itu karena memang dari sisi warna, lalu model, bentuk, dan juga bahan ya gitu, bahan. Karena memang kita juga berusaha untuk menggunakan kulit sintetis saja gitu terkait dengan green environment, tetapi bisa mengakomodir yang sebanding juga dengan harga gitu, yang kemudian saya melihat itu ini bagus, cocok gitu, dan lucu juga gitu, dan otomatis harganya juga sesuai lah gitu dengan kami. Jadi ini nih pouchnya kebetulan yang menjadi produk favorit saya gitu. Jadi bisa dilihat ya dari sisi kualitasnya aja ini udah legit gitu, dan jahitannya rapi, di dalamnya juga ada kompartemen-kompartemen yang menurut saya untuk daily basis ketika dipakai ini sangat useful gitu. Jadi moga-moga sih nggak cuma jadi pajangan gitu buat mereka, tapi benar-benar bisa dipakai gitu. Dan di belakangnya kan juga ada tempat untuk taruh ini ya, tangan gitu. Iya, betul. Itu sih kenapa ini jadi produk favorit saya. Jadi memang kami ada beberapa kegiatan, yang kegiatan-kegiatan itu kan terbagi menjadi kegiatan besar dan kegiatan kecil. Nah, kalau kegiatan-kegiatan kecil biasanya memang kita tidak menyediakan gift atau souvenir karena memang hanya meeting biasa dengan pihak-pihak terkait.
Nah, tetapi memang kegiatan-kegiatan besar seperti training dan workshop dengan partners dan juga klien kami akan menyediakan gift atau souvenir yang ya dengan harapan memang ya supaya ada kenang-kenangan lah gitu untuk mereka gitu, dan supaya ingat sama Idlo gitu sih. Kita mostly kegiatannya menggandeng atau kita dengan partner kita sendiri so far dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga dengan Mahkamah Agung Indonesia. Jadi memang kegiatan-kegiatan kita mostly akan dengan institusi pemerintahan dan juga embassy luar yang berlokasi di Indonesia gitu sih. Idlo sendiri ini kan organisasi antar pemerintah yang berbasis di bidang hukum. Nah, kami sendiri memang secara relationship dan juga partnership dengan pemerintah atau institusi ini adalah untuk bisa baik membantu ataupun dari sisi advokasinya untuk mengadakan inisiatif-inisiatif gitu ataupun project di bidang hukum. Kurang lebih mungkin seperti itu. Nah, cakupan kita adalah untuk hopefully bisa membantu mereka dari sisi regulasi hukum. Contohnya misalnya di bidang environment atau mungkin di bidang IT system base-nya seperti apa. Nah, atau mungkin di bidang-bidang lainnya juga yang terkait yang nantinya bisa mereka implementasikan juga untuk seluruh Indonesia. Kurang lebih begitu sih. Kami sendiri berpusat di Roma, tapi memang untuk representatif office-nya kita di Indonesia, untuk yang memang di sini di Jakarta gitu, Jakarta Indonesia. Setuju ya bahwa gift atau souvenir itu bisa meningkatkan atau bisa raise awareness gitu untuk either partner kita, clients kita, atau bahkan orang-orang yang belum tahu Idlo atau ini siapa sih gitu, institusi atau organisasi ini. Karena memang dengan adanya gift atau souvenir ini mereka akan selalu ingat dengan kita gitu. Beberapa waktu lalu ketika kita memberikan tumbler, salah satu souvenir kita ke Kejaksaan Agung, ada rekan mereka yang menanyakan tumbler ini bagus gitu, cakep gitu, ini dari siapa sih gitu. Lalu memang orang ini menjawab dari Idlo gitu, karena memang ada logo Idlo di situ dan juga partner kita yaitu dari US Embassy dan Kejaksaan Agung sendiri gitu. Sehingga memang ini bagus ya, akhirnya kan dari situ menanyakan Idlo itu siapa dan Idlo itu apa. Nah, dengan harapan memang souvenir ini pun akan menjadikan orang-orang customer maupun partner kita ataupun yang tidak tahu kita mencari tahu gitu tentang organisasi atau perusahaan kami seperti apa, kurang lebih begitu sih. Makanya saya setuju banget sih kalau misalnya souvenir itu bisa menjadi salah satu alat tumpang lah gitu untuk bisa meningkatkan awareness gitu, branding juga gitu ke orang lain gitu. Kesan saya dulu terkait dengan produk yang sudah disediakan Sofia. Pertama dari sisi kembali lagi nih, model, bentuk, varian produknya juga sangat banyak, bagus dan juga bervariasi yang akhirnya bisa membuat customer itu punya ide-ide nih, kira-kira kita mau ngasih apa ke klien kita gitu kan, dengan warna apa, dan juga bahannya sangat bervariasi. Lalu yang kedua adalah kualitas produk tersebut itu sebanding dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Sofia, yang saya rasa akan membuat customer atau calon customer juga berpikir bahwa oke, saya cocok nih dengan Sofia dan akan pesan lagi di Sofia begitu. Kalau dari sisi service, saya puas dengan service yang diberikan, happy banget dengan service yang diberikan oleh Sofia, karena semua tim Sofia dari hulu ke hilir sangat responsif, sangat membantu, dan juga mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kami. Dan memang sempat ada glitch kemarin gitu kan terkait dengan produk, dan yang kami sangat happy adalah tim Sofia juga sangat membantu gitu untuk bisa ini bisa dikembalikan untuk diberikan yang produk yang sesuai gitu. Mungkin pesan saya untuk Sofia ke depannya sih, untuk quality controlnya mungkin kalau misalnya boleh lebih ditingkatkan lagi, khususnya untuk pesanan-pesanan yang last minute ya, karena saya tahu pasti perusahaan-perusahaan ada juga yang last minute gitu, yang akhirnya mungkin ada sedikit miss di situ, ada sedikit glitch di situ, yang akhirnya beberapa produk
lewat gitu, skip gitu dari sisi quality-nya. Tapi yang lain sudah oke sih gitu. Sukses selalu. Sukses selalu Sophia.